Guys, maaf banget koneksinya. Tiba-tiba terputus. Aku sambil pin komen dulu ya, supaya kalian tahu aku lagi live. Sianida. Oke, berarti nanti kita langsung gabung aja bareng sama Melia ya. Oke. Yeay. Pin comment. Oke, aku langsung gabung barengan sama Jihan ya. Jihan, sebentar. Oke. Kok nggak muncul udah desap? Amel. Hai. Ya ampun. Yay. Ya ampun kakak aku, gentayangan nih kayaknya nih. Ya ampun adik aku. Kaget nggak lihat Amel hidup lagi? Astaga. Kamu bukan hantu gentayangan kan? Seharusnya sih enggak ya. Sama siapa ya balas dendamnya? Gimana kak? Apa kabar kak? It's been a long time. Baik. How are you? I'm good. Masih jet lag dari Polandia udah lama ya. Cuman kemarin kan kita sempat ada itu kan dinner. Cuman it was so sad that you didn't have the time to come. Ya, I was sad too. Bener-bener I wish I was there, tapi ya nggak bisa. Sedih banget. Padahal udah mau berangkat, tapi bener-bener ternyata berhalangan, nggak bisa turun karena sekarang lagi di puncak kan. Jadi sedih banget. It's okay. Aku tapi nonton live-nya kalian, seru banget. 3 jam, 4 jam itu kan. Gila sih, yang megangin handphonenya tuh lo bisa bertahan segitu lama. Kalau aku sih udah capek. Tukeran deh gitu. So, seru. Terus kemarin ngapain aja? Kemarin ngobrol, kita seru kumpul-kumpul. Kayak celebration aja gitu sih kak. Because like, of course, WeTV Original Sianida kan trending, it's always trending, rating salah satu yang tertinggi juga. Jadi like, we had to have a celebration. Terus ya pastinya kita berbincang juga tentang kedepannya enaknya gimana nih Sianida. Apakah mau dilanjutkan? Apakah mau dihabisin dulu sampai episode 12, 10, 12? Or should we start shooting from now? Jadi it was apakah Amel akan bangkit dari kubur? Kita bikin slogan caption baru kali ya. Gitu. Tapi anyways, welcome. Kayaknya Kak Michelle ini baru pertama kali kan live di WeTV Indonesia for WeTV Original Sianida. Iya, bener banget. Aku baru pertama kali banget live, tapi seru banget ternyata live dan rame gitu kan. Sianida. Karena rame semua antusiasme para pensupport ya. Supporter dari WeTV Original Sianida, ternyata antusiasmenya tuh bener-bener bagus banget dan bener-bener super positif gitu loh untuk project kita ini. Kita jadi super bangga dan senang gitu ya nggak sih? Udah ada di bagian dari project ini gitu. Setuju. So, because this is your first time, mungkin sekarang Kak Adinda harus menceritakan sedikit nih gimana, how did you happen to join this series, dan kesan Kak Adinda nih gimana sih setelah berjalan ya. Jadi aku ditawarin project ini sebenarnya awalnya nih, kalau boleh cerita, awalnya waktu pertama kali ditawarin project ini tuh aku nggak tahu kalau peran aku akan jadi kakakmu. Jadi pertama kali aku datang ke kantor untuk screen test adalah perannya Nasya. Aku jadi polisi, jadi waktunya. Tapi tiba-tiba pas kita dipanggil untuk reading kan awalnya, itu aku tahu ternyata aku dapat karakter yang lain. Mungkin aku lebih cocok jadi Adinda gitu kan.
Dita kan lebih kayak wah, gitu. Aku mungkin lebih ke sana karakternya. Tapi ternyata setelah aku baca skripnya juga dari waktu screen test kan waktu itu belum dapat full kan kita. Pas reading kita baca semua. Aku nggak ikut reading bareng kalian, cuma dapat skenario sendiri terus baca di rumah. Tapi ternyata ceritanya wow itu aku kayak wah, ini keren banget sih, kacau sih. Ini berani banget, tapi aku yakin banget dengan masyarakat Indonesia yang sekarang udah bisa menerima lebih apa ya, lebih open Lebih minded open lah minded. open minded with kayak the real situation of the world gitu. Nggak cuman ya kan kalau di Indonesia kan mungkin banyak yang masih tabu gitu kan, tapi kan sebenarnya kan secara luas di dunia ini udah banyak banget aspek-aspek seperti itu gitu. Jadi Iya. aku kayak pas lihat wah ini keren banget sih bisa ngangkat tema seperti ini, and I'm so proud to be a part of it gitu. Setuju. Bener sih, aspeknya pun sebenarnya banyak banget, gak cuman dari kalau yang bisa dibilang trending kan pasti di episode 1 tuh ya beberapa adegan-adegan menantang gitu. Tapi sebenarnya emang ada beberapa faktor lain kayak misalnya family problems-nya, terus kayak friendship issues, terus belum lagi apa namanya what they use, tradingnya mereka apa, itu sebenarnya udah terjadi di seluruh dunia kan sebenarnya, cuman mungkin di sini masih belum terekspos, jadi it's very undercover dan memang belum banyak case-nya kan. Tapi sebenarnya ini udah mencontohkan sedikit tentang what's happening in Indonesia juga gitu sebetulnya. Jadi bisa ngangkat hal yang sebenarnya aku rasa banyak banget relate sama kehidupan orang-orang, cuman yang ya karena selama ini nggak berani diangkat aja temanya, jadi orang-orang tuh kan nggak kesannya kayak ih kok berani banget gitu, tapi padahal ini sih suatu hal yang lumrah gitu sebenarnya ya, pasti banyak banget yang terjadi dan banyak banget yang ngalamin juga cerita-cerita seperti ini ya, either masalah persahabatannya, kayak saling membela gitu, menceritakan tentang friendship, tentang family issue yang ternyata secomplicated itu, terus masalah percintaan juga, mulai dari kamu dan Jenny, Jenny dan teramel-amel, mulai dari terus kasus perselingkuhan kayak gitu-gitu kan, jadi bener-bener sebenarnya hal yang topik yang sebenarnya banyak di Indonesia tapi belum banyak aja yang berani belum untuk angkat benar. Angkat gitu temanya. Tapi gimana sih, how does it feel to have a scene with Kak Rio gitu? Iya, secara kita bisa lihat di trailernya ya, pasti itu udah ada bumbu-bumbu sedikit lah yang mungkin bisa di-spill. Bisa nggak sih di-spill atau udah tayang belum sih? Belum ya? Udah tayang. Udah kan? Oke. So, jadi ceritain itu dikit dong. aku tahu bagian kamu ya. Kamu juga hari pertama, scene pertama yang di take langsung adegan itu kan? Iya. Kamu juga Aku juga. Aku belum kenal Kario, belum pernah ketemu hari itu. Adegan pertama yang harus diambil, segitu kita kayak kenalan di set, halo Michelle, halo Rio gitu kan, terus habis itu Kak jadi kita gimana nih, langsung ngobrol-ngobrol gitu, terus harus langsung take. Tapi ya well ya itu kerjaan kita, jadi ya we have to do it gitu kan. True. Gitu. Tapi it went smooth. It was smooth. Kayak aku pun yang ada di set itu, walaupun I didn't watch it like on screen gitu, tapi kayak aku sempat ngeliat dari jauh dan lihat di monitor ditunjukin sama DOP-nya kan. Jadi kayak steamy. Kayak oh that's nice. Harusnya aku jealous sih seharusnya ya. Tapi what happened? She's not jealous. Kamu jealous karena jealous sama aku kan, maksudnya kamu kayak ih kakak gue tuh lo apain kakak gue gitu kan, bukan iya lebih gitu kamu kan. Saya enggak juga ya, bener. Tapi ya kalau ngomong ke kakak gitu, Kak Misha kalau ngelihat Adinda gitu as a sister to Amel gitu, how do you feel about your character? Kalau menurut aku Dinda itu complicated banget personality-nya ya, karena dia itu sebenarnya sayang banget sama keluarga, takut sama ayah, kayak bener-bener mikirin keluarga, sebenarnya sayang sama semuanya, cuman dia tuh punya sesuatu yang dia pendem gitu loh, jadi kayak dia tuh pengen bisa bebas tapi dia merasa dia harus bertanggung jawab, jadi dia jadi kayak kesannya kayak apa ya, kayak muka dua gitu ya, jadinya kayak punya dua sisi gitu loh, karena dia pengen gue juga punya kehidupan tapi gue juga punya tanggung jawab sama keluarga, jadi kayak menurut aku dia tuh dilema ya, dia sendiri dilema dan dia sendiri bingung sama dirinya sendiri, kayak what should I do, kayak what path
should I take gitu, gue harus ke kiri atau ke kanan gitu. Gue jadinya akhirnya dua-duanya berusaha diambil, yang menurut aku justru yang bikin dia jadi stres sendiri dan Iya. ya gitu deh, jadi super kompleks gitu sama pikirannya dia sendiri gitu. Setuju. But overall sebenarnya tuh I think this family itu kayak bertiga, Andre, Adinda sama Amel tuh sebenarnya bisa dibilang Amel emang paling bandel sih, yang paling nggak nurut dibanding yang lain. Maybe that's why Iya, obedient ya, sama orang tua. Betul sekali. Iya, Tapi kamu tuh kayak kalau Amel tuh kayak lebih bodo amat, kayak iya. Misalnya ya udahlah, aku gak bisa ngomong kasar di sini. Iya. Ada dua, udah ya satu amat. bandel nggak apa-apa deh, berontak dikit lah gitu ya. Sementara Dinda tuh kayak, aduh gue pengen juga, tapi nggak bisa, gue harus bertanggung jawab, nanti gini. Nah sementara Andre yang lurus-lurus aja gitu. Iya bener, lempeng aja gitu jalannya. Tapi ya mungkin I understand sih, that's why Adinda juga ngerasa punya tanggung jawab as an older sister juga. Jadi kayak kalau Andre as a man kan ya udah, kalau cowok mah selengean juga ya udah gitu kan. So you have a, image di keluarga di situ ya, as the woman gitu ya, gimana ya harus yang take action, terus harus lebih ke, ya bukan keibuan, cuman kayak at least harus take care of the family gitu kan. Especially since our mom udah passed away, jadi kayak mungkin aku kayak, oh ya Dinda harus bertanggung jawab nih, jagain adiknya, jagain ayah, jagain Andre gitu. Ya, bener sih. That's how I see Adinda juga sebenarnya. There's no problem sebenarnya di antara tiga bersaudara ini sebetulnya. Cuman until what happened was David, Adinda came into our lives, and that just happened. Tapi memang itu complicated juga. Kenapa sih kok bisa tiba-tiba adanya David ini malah memperkeruh situasi keluarga gitu? Like, why does it have to be David? Like, he was yours. Dan Amel pun makanya itu pun aku bingung jujur. Jadi kayak wajib banget untuk nonton nih, makanya semua nih untuk nonton terus episode-episode selanjutnya dari WeTV Original Cyanida, dari yang VIP atau Fast Track yang bentar lagi bakalan launch juga, supaya lebih paham ya, karena kita sendiri juga penasaran sebenarnya. Iya kan? Karena kan pas syuting juga kita nggak mungkin ada di setiap adegannya orang. Misalkan yang syuting kamu, kan aku nggak mungkin di situ, jadi aku juga harus nonton nih untuk tahu kayak lebih detail penggambaran dari skrip yang udah kita baca tuh hasilnya jadinya seperti apa gitu. Setuju. Tapi mungkin kita ngasih idea sedikit tentang Fast Track kali ya. So guys, Fast Track ini hanya bisa diakses sama VIP user. Yes. So if you want to access Fast Track ini, kalian harus jadi VIP user dulu. Dan Fast Track ini kalau nggak salah is about 3,000 atau 3.000 rupiah untuk setiap episode. Sure. Yes, so kalau emang kalian nggak sabar itu, please, the Fast Track is yours. So it's gonna be today, jam 6 sore, jam 6 sekarang nih. Jadi be prepared aja untuk langsung upgrade ke VIP, terus langsung masuk untuk Fast Track-nya gitu. Ya, jadi jam 6 kan akan tayang nih episode terbaru. Kalau kamu pakai Fast Track bayar 3.000 langsung lanjut nonton episode lagi berikutnya. Nah, by the way, kayaknya udah banyak banget nih yang kasih pertanyaan sama kita di kolom question box yang ada di bawah. Kita jawabin 5 pertanyaan dulu kali ya, sebelum kita jelasin lebih detail lagi nih tentang cerita-cerita kita di lokasi, terus habis itu juga tentang Fast Track dan juga WeTV Original Cyanida ini. Kita jawab 5 pertanyaan seru kali ya. Boleh. Oke, kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan terbanyak ini tadi udah nanya, gimana perasaan pas adegan hot sama David? Tadi aku udah jawab ya. Aku udah jawab, guys. Ada yang nanya ada lagi yang enggak? Itu asli nggak sih? Atau cuma tempelan-tempelan ala-ala aja tuh? Itu CGI. Itu sebenarnya robot. Animasi ya? Animasi itu robot. Terus habis itu di CGI-in gitu loh. Enggak. Kalau enggak, sebenarnya terus berjauhan. Cuman terus di-cut, di-split gitu, terus dijadiin satu. Oke, nih ada pertanyaan. Buat Kak Jihan, gimana sih rasanya jadi orang ketiga antara suami kamu dan kakak kamu?
Jadi orang ketiganya kamu, bukan aku. Nah, iya harusnya, iya bener juga. Sebenarnya kayak ngerasa bersalah sih mungkin di akhir-akhir setelah tahu ya apa yang terjadi gitu. Kayak, ya ternyata punya kakak gua dulunya gitu misalnya. Jadi si Amel ini masih so far masih yang kayak innocent aja. Toh juga sebenarnya si Amel ini nggak punya feelings buat David ini. Jadi ya mungkin lebih menyayangkannya, ya tahu gitu mah nggak usah nikah nggak sih, lebih ke situ aja. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya dari si Adindanya ke Amelnya gimana gitu. Cuman kalau Amelnya sendiri menjadi orang ketiga masih yang rada kayak ya udah, ya kalau mau cerai mah cerai aja, ya masih ke situ. Walaupun cerai itu nggak gampang, like you have, si Amel tuh harus nyari alasan yang valid untuk akhirnya menceraikan si David ini sebelum meninggal. Tapi karena terlanjur meninggal duluan, ya udahlah ya gitu. Berarti ya itu sih, karena juga sempet si Amel kan bilang sama Jenny, cerai itu nggak gampang, jadi prosesnya emang lama. Dan di situ mungkin kalau memang si Amel udah tahu kalau ada something that's happening between Adinda sama David, mungkin itu akan lebih memperjelas dan mempertegas alasannya untuk separate gitu. Yes. Nih ada juga yang nanya nih ya, Ji, ada nggak kejadian lucu waktu syuting Cyanida? Ada nggak kejadian lucu? Banyak sih yang lucu terus, soalnya kayak kita nggak bisa serius juga, apalagi castnya kan kocak-kocak semua ya. Nggak cuman dari Amel, Jenny, Adinda, terus David, nggak cuman itu aja, bahkan kayak sama Laura dan Sari pun nggak cuman mereka aja yang lucu, semuanya lucu, bahkan sampai Hasan pun selalu bikin pecah suasana gitu. So jokes kecil kita, terus juga mungkin kalau emang kita lagi nunggu set tuh pas kita bercanda main games, apalagi waktu itu kan Jihan juga lagi persiapan ke internasional kan, jadi ada beberapa aku demonstrasi dan simulasi opening number lah, catwalk ini itu diikutin lah sama Hasan dan kru semua, jadi tuh lucu juga. Jadi banyak sih sebenarnya, sebelumnya udah sempat cerita juga kayak tentang behind the scene waktu kissing scene-nya si Jenny and Amel gitu. Tapi mungkin teman-teman udah pada denger. Tapi kalau yang ini belum. Jadi tadi makanya aku kasih tahu soal semuanya ngikutin opening number dan lain-lain itu. Seru banget sih. Kalau aku yang seru adalah aku kan Ratu Capsa. Hobiku main capsa kalau nunggu kita take. Ternyata menemukan Ratu Capsa lain, yaitu Ibu Kiko. Yang ternyata lebih jago dari saya. Jadi akhirnya kita membuat perkumpulan geng capsa. Iya. Kalau nunggu take, kerjanya main capsa aja guys. Kita main kartu, tapi nggak pakai ini ya. Kita just for fun ya, main kartu bener-bener pure untuk killing time aja sambil nunggu set jadi, sambil nunggu take. Jadi kita bener-bener main capsa terus. Dan yang lucunya kalau menurut aku saat kita main capsa itu ada, jadi kayak apa ya? Kita tuh jadi kayak percaya ada feng shui gitu. Katanya Delano, kalau dia mau menang, Kiko harus duduk depan dia. Kalau Kiko duduk depan dia, pasti Delano yang menang saat itu. Nah, terus kalau Kak Kiko bilang, kalau dia mau menang, harus dia yang ngocok. Kalau dia yang ngocok, yang menang Kak Kiko. Jadi kayak lucu aja gitu kita, ya ampun nih main capsa sampai segininya. Harusnya kawan praktik ya. Gitu. Oke, kita baca pertanyaan lain lagi ya. Pertanyaan berikutnya. Oke, izin bertanya buat Kak Jihan dan Kak Adinda. Kalian kan udah banyak berkolaborasi dengan artis lain di Cyanida. Di antara mereka siapa yang paling berkesan, Kak? Coba Mel, menurut kamu siapa? Kalau aku semuanya sih ya. Iya nggak sih? Ya kan ya? Semuanya kita semua punya versi masing-masing dan apa ya? Karakter auranya itu beda-beda, tapi memang sama-sama interesting semua gitu. Tapi ya kalau mau dibilang yang paling ya, siapa ya? Kalau aku sih paling kocak Hasan sih. Dia sih udah pecah aja. Pokoknya dia pelawak kita. Bener. Dan yang kalau syuting aja serius. Iya. Serius pun masih kita kalau yang di belakang tahu kelakuannya dia dan dia berusaha untuk menahan ketawanya, itu kita yang ketawa. Gitu sih. Bener. Pun mungkin Kak Michelle nggak ada sih waktu itu. Waktu kita awal-awal reading itu yang aku tunggu-tunggu tuh pasti Kak Mike, mana sih nih orang nih buruan datang kali, kayak bikin pecah suasana gitu, kayak dia baru gerak-gerik dikit belum ngomong aja udah kita ketawa. Makanya
emang komedian kita banget itu. Terus Iya, iya. aku yang lucu juga, kayaknya yang tua, mohon maaf bukan mau ngomongin umur guys, maksudnya yang lebih dewasa gitu, yang senior. Kak Semi juga lucu banget karena dia gaptek guys. Iya, iya bener. Dia selalu minta kita ajarin, aku mau nge-push ini caranya gimana sih? Ini tuh caranya gimana sih? Kayak lucu gitu loh, kita anak-anak di antara para senior-senior itu tuh mereka justru yang bikin suasana tuh jadi lebih ramai gitu dengan kekocak-kocakan mereka. Bener, setuju. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir kali ya. Pertanyaannya, gimana sih cara untuk bisa ikut fast track? Nah, pas banget nih. Coba Jihan, kamu jelasin nih gimana cara kita bisa fast track. Karena pasti banyak yang belum tahu nih kalau misalkan sekarang WeTV Original Cyanida udah ada fast track, nggak cuma VIP. Karena kemarin kan udah ada VIP yang bisa nonton 3 episode duluan. 3 episode pertama itu langsung ditonton duluan bisa. Nah, sekarang ada lagi yang namanya program fast track. Jadi kalian bisa nonton secepat kilat episode 9 dan juga 10. Nah, caranya gimana tuh, Ji? Kamu tahu nggak, Ji? Yes, jadi pertama-tama untuk kalian bisa mengakses fast track ini, kalian harus VIP user dulu. Jadi kalau kalian udah VIP, masuklah upgrade dari pelanggan biasa atau user biasa, naik ke VIP, and then dari VIP ini baru kalian bisa mengakses fitur fast track. Dan di fast track ini, kalian akan harus ada charge atau bayar 3.000 untuk per episode-nya. Yes. Gitu. Oh sih, pokoknya kayak naik tangga aja udah tuh analoginya. Semoga pada nyampe juga ya, kayak naik tangga gitu dari user biasa ke VIP, dari VIP kita mengakses fast track. Dan jangan lupa mulai hari ini jam 6. Jadi 30 menit lagi set your alarms. Jadi bisa banget kalian jam 6 ini 30 menit lagi bener banget langsung nonton episode 9 untuk yang udah VIP, dan kalian tinggal setelah nonton episode 9 kalian langsung daftar fast track, bayar 3.000 aja, kalian bisa langsung nonton episode 10. Dan itu murah banget ya, 3.000 kalian bisa langsung nonton loh. Ini menurut aku WeTV keren banget sih, karena sebenarnya udah gratis, VIP juga murah banget, terus sekarang fast track juga murah banget. Jadi sebenarnya yang namanya udah dikasih apa ya, bener-bener kemudahan seperti ini, terus tiba-tiba kita dengar masih ada yang nonton bajakan, hati kita tuh sakit gitu loh, kayak bener-bener please guys, ini dan udah pada bilang kan kayak ngadunya ke kita gitu, Kak ini gimana ada account begini dan banyak gitu accountnya, ya gimana juga ya, soalnya kadang kalau misalnya kita mencoba untuk membunuh satu tumbuhlah 1.000, apalagi account kayak gini. Jadi mungkin harus pakai kesadaran diri juga sih ya, nggak bisa dari kitanya untuk langsung negor, gimana, nggak bakal bisa juga, because satu orang ngasih contoh semuanya kan ngikutin gitu, apalagi kalau yang negatif cepet banget gitu kan. bener banget. Dan aku juga sempat ada yang ngetekin ke aku gitu, katanya di tempat bajakan itu bahkan kita tuh sampai trending nomor 1. Tapi di tempat bajakan gimana sih, perasaan kita kayak ya ampun, WeTV gratis loh. Terus kalian masih nonton bajakan, dan di bajakan itu trending. Kayak kenapa nggak bikin trending di tempat yang seharusnya gitu. Iya, benar-benar. Setuju. Gitu. Lagian kan dengan kita nonton secara legal di aplikasinya langsung, di WeTV atau di iFlix, itu kan kita juga turut mendukung negara kita juga kan, untuk memberi selain kita memberikan apresiasi untuk karya series yang udah kita hasilkan, project yang dengan susah payah kita kerjakan gitu kan. Itu kan sebuah apresiasi untuk kita, juga mendukung negara kita gitu loh, untuk bisa menegakkan hukum, karena kan sebenarnya kan bajakan yang itu kan sebenarnya kan dilarang gitu. Terus kalian masih ngelakuin hal seperti itu kan, kayak so sad. Iya, that's true. Bener sih. Toh juga kalau misalnya itu kan tetap kalian butuh internet ya untuk nonton itu, walaupun lewat bajakan. Jadi daripada bajakan mending langsung di application. Dan pasti akan lebih HD juga gitu dibanding yang kalau yang diambil-ambil tuh biasanya suka pecah dan pixel, jadi kayak mending langsung di TV nggak sih gitu. Iya, makanya mending langsung. Kalau emang kalian, maksudnya kalau emang kalian nggak bisa untuk daftar VIP atau untuk fast track, toh WeTV udah kasih platform secara gratis kalau kalian nggak VIP atau kalian nggak fast track. Ya tinggal melatih kesabaran aja, ya memang seminggu 1 gitu kan.
Tapi kan kalau kalian emang sayang sama kita semua yang udah bersusah payah mengerjakan project ini, pasti kan kalian akan support dan kalian akan bersabar gitu kan. Lagian kan kalau sabar menurut aku tuh makin deg-degan gak sih? Kayak minggu depan Iya, iya, bener. cepet hari Rabu dong, minggu depan bakal ada apa lagi nih gitu. Setuju. Dan itu kan buat orang-orang yang pada mendukung atau nonton di bajakannya itu kan. Nah, mungkin untuk orang-orang yang pada bikin account-account ini atau user-user ini, cobalah, janganlah. Janganlah. Maksudnya juga, we don't want to waste your time by doing that juga gitu. So, aku rasa, maybe you guys can stop trying to make these user accounts buat orang-orang nonton bajakan gitu. Jadi mungkin harus dimulai dari si pembuatnya itu, si sumbernya itu gitu sih. Oke, we still have time untuk jawab 1 atau 2 pertanyaan lagi. Jadi aku akan buka lagi question box-nya. Kita jawab pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan buat Jihan. Mel, kebawa perasaan nggak melakukan adegan itu bersama dengan Jenny? Nah tuh, bagaimana tuh Amel? Sebenarnya kebawa perasaan enggak lah ya, karena aku juga sama Agni kan juga we started friends gitu. Walaupun memang baru pertama kali ketemu tuh di project ini, cuman ya nggak kebawa perasaan juga sih, because we're doing it as professionals. Jadi hanya terjadi di depan kamera. Kalaupun terjadi di belakang kamera untuk warm up atau untuk pemula aja waktu sebelum kita mulai adegan itu, but that was it, supaya kita lebih lancar nanti di depan kamera. But that's it gitu. Kebawa perasaan enggak lah, she's a really good friend kok. Jadi janganlah nanti kalau misalnya udah pacaran, putus segala macam malah nggak berkomunikasi lagi, nggak seru. Jadi nggak lah, nggak kebawa perasaan. Karena kita emang solid banget ya. Aku seneng banget sih syuting ini, kayak semuanya tuh saling solid, saling ngedukung, terus abis itu juga saling encouraging each other gitu kan. Yes. Untuk kayak kita sering banget sharing, mungkin kayak kalau aku kan lebih banyak take-nya sama family side ya, kayak sama Ayah, sama Delano, sama Andre, sama Karyo, sama David. Dan Ayah kan istilahnya udah bener-bener legend gitu kan, udah bener-bener senior banget. Nah itu seniornya senior tuh. Dan dia kan main teater juga, jadi kayak sering sharing juga tentang pekerjaan. Jadi kita gimana caranya bisa profesional, gimana caranya bisa menunjukkan yang terbaik, gimana caranya kita bisa kasih yang terbaik juga buat kalian. Kita sering banget sharing, dan aku dengar kalian juga kan yang sebelum take pasti kayak kamu, Agni, terus habis itu Kakiku, Agesh kan sebagai 4 sekawan pasti kan kayak saling diskusi untuk bikin chemistry persahabatannya real, terus saling sharing juga pasti kan kita harus gimana nih, saling diskusi. Nah itu sih menurut aku yang seru banget di sini, kayak solidaritasnya tuh luar biasa. Setuju. Oke, ada lagi pertanyaan, masih bisa jawab lagi nih kayaknya 1. Wow, ada yang tanya. Adinda pasti kamu yang bunuh Amel kan? Ayo Adinda, kamu dendam sama adik kamu. Guys, kenapa aku dituduh sih? Kenapa aku dituduh? Kalian nonton aja deh. Kalian lihat sendiri apakah aku atau bukan. Aku tuh gak suka deh dituduh-tuduh gini. Kan belum tentu aku. Spill ya. Pasti kamu kan? Bukan. Bantuin kamu loh nanti loh. Di dalam mimpi tiba-tiba kita jawaban gitu. Jawab, Dinda, jawab. Kenapa, Kak? Ya. Tiba-tiba aku lagi tidur gitu kan, bangun-bangun mulai ke muka kamu di depan. Gue kan. Aduh, ya ampun. Enggak guys, beneran guys. Aku nggak tahu apa-apa. Aku tuh baik. Jadi ya kalian nonton aja sampai tamat. Kalau kalian mau tahu yang bunuh sebenarnya siapa, karena Amel aja nggak tahu, karena kan dia tiba-tiba minum kopi mati aja gitu. Bener. Kalaupun tahu, udah nggak ada kesempatan untuk menceritakan ke orang gitu kan. Jadi ya. Tapi tadi seru banget, ada yang komen aku baca. Terus tadi kan pas di awal kita sempat ngomongin kan, apakah akan ada season 2. Kalaupun ada season 2, akan ada berarti Amel bangkit dari kubur. Terus aku dimarahin. Bukan dikubur, kan dikremasi. Gila, berarti bener-bener penonton setia. Sampai inget loh dia kalau Amel tuh dikremasi, bukan dikubur. Kita aja skip dikit ya. Tapi dia bisa inget. Hebat banget sih, senang banget sih. Semua bener-bener nontonnya tuh berarti penuh dengan semangat, sampai semua detail-detail mereka inget gitu. Iya, setuju. Kita juga bahas itu tuh kemarin, semalam tuh, sama kakiku tuh bilang, tapi gila sih, penonton-penonton tuh udah tahu sampai kayak aku tuh gini-gini kan. Kemarin aku pun nggak sadar aku tuh di salah satu adegan itu begini-begini. Terus kayak ada yang bilang, itu pasti karena kena cyanida, itu pasti
Laura tuh pasti Laura kayak masa sedetail itu sih, kayak demi apa ini aja aku nggak sadar aku gini-gini gitu. Jadi emang berarti kalian keren banget gitu, pantesan aja kayak setiap detail kecil itu pasti disampaikan gitu ke kita, pasti ada di DM ataupun kayak di comments itu tuh pasti ada gitu. So salut buat semua penonton. Salut kita juga seneng banget karena kalian bener-bener support kita semua dan project WeTV Original Cyanida ini. Oke, kayaknya kita udah banyak ngobrol-ngobrol dari tadi. Kalian juga pasti udah mau siap-siap untuk nonton episode terbaru bersama dengan kita yang ada di layar, nggak deh? Jadi, enaknya kita ngobrol-ngobrol dikit lagi atau kita langsung closing aja nih? Kita boleh closing supaya bisa pada nyiapin Ya cemilan kali ya. dulu. Ya biar kalian abis ini bisa langsung mungkin ke kamar mandi dulu, siap-siap dulu, siapin cemilan, siapin hati dan pikiran untuk melihat keseruan Cyanida episode terbaru. Jadi kita mau terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah join di live kita, udah support kita, udah dukung kita, dan udah ngikutin terus WeTV Original Cyanida yang tayang setiap hari Rabu jam 6 sore waktu Indonesia Barat pastinya. Dan sekali lagi kita mau ingetin juga untuk please jangan nonton bajakan. Ini platform WeTV dan juga iFlix udah baik banget, bener-bener secara gratis loh guys. Kalian nonton tuh gratis. Kalau kalian sampai tetap nonton bajakan, jujur kita sebagai para pemain yang terlibat di project ini dan juga pastinya semua kru dan juga semua pihak yang terlibat sedih sekali hatinya karena kalian malah nonton bajakan, padahal kita udah susah payah bekerja. Jadi please banget jangan nonton bajakan, hargai series Indonesia, say no to piracy, dan jangan coba-coba kalian tag kita di screenshot bajakan ya. Kita cuma mau lihat screenshot WeTV atau iFlix, ya kan? Yes. So, jangan lupa juga untuk follow medianya di mana Ji? Bisa langsung ke @cyanida_the_series dan juga @WeTV Indonesia for all the updates and the informations about WeTV Original Cyanida, of course. Dan juga kalau kalian nontonnya dari iFlix, bisa langsung follow juga di iFlix Indonesia ya. Karena nanti pasti akan banyak update dari account-account tersebut tentang perkembangan series Cyanida ini. Dan pas banget ya, sekarang udah tinggal sekitar 20 menit kurang. 15 menit lah ya, 15 menit lagi menuju WeTV Original Cyanida yang akan tayang di episode terbarunya. Untuk free user nonton di episode 6, untuk VIP nonton di episode 8, dan jangan lupa untuk kalian yang gak sabar bisa langsung nonton fast track setelah episode 8, langsung nonton episode 9 dan 10. Oke, cuma 3.000 aja guys, murah banget kan. Ada pesan-pesan terakhir nggak Ji untuk para penonton Cyanida, untuk para penonton WeTV Original Cyanida yang udah support kita selama ini? Kalau dari Jihan sendiri sekarang sih just enjoy the show. I hope we have a blast. Semoga rasa penasaran kalian bakal terjawab juga di episode terbaru ini. Jadi yes, just it, and thank you so much karena udah setia banget untuk selalu nonton WeTV Original Series Cyanida. Aku juga thank you so much guys udah nonton live kita. Jangan lupa sebentar lagi siap-siap untuk nonton WeTV Original Cyanida yang terbaru episodenya. Dan ingat jangan nonton bajakan dan selalu support kita. Semoga I really hope kita bisa ditonton secara tanpa bajakan. Jadi kita bisa naik terus ratingnya. Jadi kita juga makin senang dan makin bangga sama project yang udah kita buat ini. Oke? Yes. Ya udah, semoga kita bisa. Iya, aku juga thank you so much. Semoga kita bisa segera ketemu ya, Ji. Karena kemarin sedih banget aku gak bisa ikut. Semoga kita bisa. Gak apa-apa. Kita hangout, mungkin kita bisa kayak semacam outbound or something. Kemarin kita bahas sih sama anak-anak kayak kita adventure kayak apa kayak gitu. Jadi biar dong, kalau aku bisa, aku mau ikut nge-gym. Ayo, let's go. Biar otot aku kayak Agni sama Jihan. Okay, bye guys. Thank you so much for watching and supporting us. Bye.
Thank you so much sekali lagi guys sudah gabung barengan live aku dan juga Jihan tadi. Jangan lupa sebentar lagi akan segera tayang WeTV Original Cyanida episode terbaru. Jangan nonton bajakan ya. Langsung aja siap-siap sekarang. Pasti makin seru. Siapa yang dulu ya? Siapa ya?